Ya. Jumpa lagi Pinkpot di Pinkpot Ya. kali ini. Ya. Bersama saya Angga Toples dan Ferry Cobra. wah, Ferry Cobra. Saya sudah punya yel-yel, Mas. Oh, ini kita belum ada jajannya. Ya, jajannya tetap Pinkpot. Ya, Pinkpot. Jenengan Toples sendiri itu enggak punya yel-yel? Saya ngikut. Oh iya, ya. Mas Ferry. Ya, siap. Kedatangan tamu besar. Luar biasa. Kemarin kan udah ada Mas Bawan. Ya. Sekarang ini ada Mas Moyo. Halo. Oh, Mas. Sehat, Mas? Mas Moyo. Alhamdulillah. Penonton tepuk tangannya loh. Ya, malah yuk. Keren ya. Mas Moyo teaser atau Mas Moyo biasa nih? Maunya biasa. Moyo biasa. biasa. Moyo biasa ya. Iya. Soalnya kan kalau Mas Bawan kan banyak. Iya. Bawan kan jenenge Bawan. Kalau Moyo kan udah denger Moyo ya Moyo teaser. Wah, iya. Kalau teaser dipakai Ian teaser. Bawan TMG kan. Lawan TMG. Oh iya bener. Adit Pratama. Adi Pratama. Kalau Mas Moyo Moyo biasa. Maunya biasa Moyo aja. tok ya. Nah, Maunya tok. Mas Moyo, Mas Satmoyo Muhtar Cahyadi. Wah, saya tahu loh. Tahu, Mas. Iya, saya dikasih tahu Mbak Eta. Saya sahabat. Iya, adiknya Mas Moyo. Oh iya. Datang ya. Iya. M. Wah, artinya magic. Wah, ajaib loh Mas Moyo ini Iya, loh. wis luar biasa. Iya. Sudah siap dia. MI Iya. Magic. Oh. Oh, keren. Wah, ya pokoknya. Ya, yang. Oh, lagi. luar biasa. Wah, yang penting itu. Yang penting. Yang penting sambung-sambung lah. Tapi kan keren yang penting ya. Keren. Ya, oke Guys, kita langsung ya. ke topik pertama ya. Iya. Mas Ferry monggo. Iya. Jadi, Sudah tak tulis guys. kita punya bahan lagi. Iya deg-degan soalnya saya asli. Podo Mas. Ini penggemar saya Mas Moyo. Ya, Mas ini sebenarnya banyak yang tanya Mas. 2.300-an. Kemarin sudah nanya banyak. Kita kayak mau. Ini mulai suka musik kapan Mas Moyo ini sebenarnya? Oh. Kalau suka musik dari kecil ya. Dari kecil. Cuman kalau mulai belajar gitar itu kelas 3 SMP. Kelas 3 SMP. Jadi aku ingat lagu pertama aku bermain gitar tuh lagunya Gelas-gelas kaca itu pokoknya. Iya, itu lagu pertama yang aku bisa main gitar. Makanya bandnya namanya dulu Gilas. Gilas kaca. Gelas-gelas kaca. Sambung gitu. Enggak, Tapi itu- memang benar Mas, band pertamanya namanya Gil. Enggak, kalau Yang band debut pertama itu kan pokoknya kelas 3 SMP itu kan Iya. aku mulai belajar ya, terus Iya. bikin band sama anak-anak kampung. Zaman dulu kan istilahnya acara pentas itu kan 17-an. Iya. Wah, benar. Itu saya namanya Barok kalau nggak salah itu. Barok. Di band Sama kampung itu siapa kelas aja? 3 SMP ya anak-anak teman-teman kampung dulu. Kampung di Ya di Mutu Mutu ya, kan. Mutu. Terus itu pertama kali manggung lah acara 17-an, terus setelah itu kan aku masuk SMA. Gila. SMA itu Iya. masih ngeband sama anak kampung, cuman skala mainnya udah tingkat kota lah, kabupaten gitu kan. Terus Tingkat dewa. nah, di situ kan kebetulan awalnya sih kakak saya kan kerja di DPU. DPU itu kan salah satu instansi yang dia punya peralatan Alat band. musik, Oh, alat iya. band yang lengkap. Ya waktu itu kan kita mau nyari studio aja kan susah. Iya betul. paling Pak Yoyo. Iya, belum ada, Pak, belum ada. Pak Yoyo. Temanggung itu belum ada. waktu itu belum ada studio, yang ada cuman ya itu DPU, terus sekolah apa itu kan dulu. Cuman kan nggak bisa Sewa. nggak bisa sewa. Terus akhirnya aku ya kenal sama mereka kan, terus akhirnya aku gabung lah sama DPU, namanya Gilas kan. Gila. Itu sebenarnya band kedua. Band kedua. Lagunya Jepang-Jepangan itu. Ya Loudness lah waktu itu. Loudness, banyak main lagu Loudness gitu. iya. Hanya kan untungnya ya sangat-sangat membantu karena punya alat sendiri kan. Jadi hampir tiap hari itu bisa latihan, terus gitarnya bisa tak bawa pulang, efeknya bisa tak bawa Oh, gitu, pulang. Mas? Iya, buat latihan di Itu rumah nggak karena punya gitar berarti? punya sih, cuman waktu itu gebung. gitarnya masih gitar akustik sama gitar ya ada gitar elektrik, tapi kan ya kalau terbatas ya. ya sangat terbatas lah. Oh. Jadi ya Oh iya. bener. gabung DPU itu sangat membantu sih. Membantu ya. Masih. DPU terima kasih. Terima kasih DPU. Jangan lupa foto DPU. Enggak bisa buat. Mas Septa Belum ada. belum ada Septa ya, belum ada. Oke Mas, kenapa gitar? Nah, betul. Kenapa gitar ya? Ya sebenarnya kalau aku dulu cita-citanya itu jadi pilot. Malah jadi pilot Pilot. awalnya. Baru tahu loh aku. Iya, jadi pilot. Terus kenapa bisa gitar? Karena ya mungkin di rumah punyanya itu ya alat musik.
punyanya gitar, terus akhirnya terbiasa ya. Gennya siapa Mas? Gennya dari orang tua? Iya. Kalau dari bapak sama ibu itu nggak ada. Nggak Kalau ada? bapakku nggak suka musik ya, Oh. dia nggak suka musik tapi dia suka wayang. Kalau Oh, kalau ibu ada seni ya? ibu suka musik tapi juga nggak bisa main musik. Kalau yang saya dengar kayaknya dari mbah ya. Dari Mbah. Jadi ada turunan tuh dari mbah dulu. Oh, nggih. Mbah itu salah satu pemain apa ya istilahnya Keroncong kesenian gitu ya? tradisional. Oh, gamelan. Saya kurang tahu. Kayaknya kalau nggak wayang atau apa gitu Iya, dulu. tapi tetap punya Ya, darah tapi ada seni di situ ya? darah seni dari situ. Yang kan nggak mungkin kalau nggak punya darah seni kan. Ah, jarang, iya Mas. benar. Ya. Karena setahu saya Mas Wajo ini bukan tipikal belajar ya Mas, tapi tipikal sekolah belajar kan enggak tuh? Enggak, saya Otodidak, lebih otodidak, lebih banyak otodidak. Hampir semua tuh otodidak. Ya, zaman dulu kan Iya. ya tahu lah. Mau sekolah Susah. susah Mas, enggak kayak sekarang. Apalagi orang tua dulu mau musik mau makan apa kan gitu Nah kan. itu podo Mas senasib. Mlebu isi ngopo kowe? Sinau opo nah itu. Podo lah. Tahu apa Lah terus akhirnya bisa sampai maksudnya ini langsung ke teaser atau langsung Enggak. berarti? Jadi gini perjalanan saya SMA itu setelah selain di DPU saya kan mulai main band di Magelang ya Oh, di istilahnya. bilang ya sama Mas Ian itu ya. Betul. Ya awalnya saya gabung sama Ian namanya Gemstar itu band anak-anak. Apa Mas? Oh. Gemstar namanya dulu. Gemstar. Jadi Magelang itu ada 2 band anak-anak, satunya Gemstar, satunya Kid Rock. Kitrok Mas Wawan itu. Nah, Wawan kan kebetulan tergabung di Kid Dengan Rock. Kitrok. Hanya pada akhirnya kan ya aku juga bergabung di Kid Rock juga kan waktu itu. Oh, ngoten. Terus itu sekitar tahun 90 ya 91 92 lah. Yang pada akhirnya teaser itu lahir kan karena mungkin dulu senior kita itu kan pengen ada regenerasi ya. Jadi waktu itu masih Temanggung itu masih lagi musim ada kontes-kontes kayak pop singer. Oh iya. Jadi berawal di situ. Jadi mereka itu pengen ini Temanggung ada regenerasi kan. Nah, kebetulan mereka melihat kiprah kita kan sepak yang dari sisi umur masih anak-anak, terus dianggap kan punya potensi ke situ. Makanya kan ada inisiatif nih di gabungin ya dari Temanggung kan. Akhirnya ya udah aku Wawan waktu itu Adi ya. Terus pemain keyboardnya itu Sulaiman dulu ya. Bukan Keyboard Boni ya? bukan, belum Boni. Jadi Sulaiman itu keyboardis kita pertama dulu. Oh. Itu orang mana Mas? Sulaiman Paraan. Temanggung juga. Iya, Temanggung juga. Tahu ya, Bang. Iya. Enggak di Jarang ini ya malahan ya. Ya jarang sih Sulaiman, cuman dia aktif sebenarnya. Oh, okay. Sampai sekarang dia malah sekarang juga bermain saksofon katanya. Oh, Mas Ya, Sulaiman. Di Temanggungan apa di luar kota juga? Temanggung kayaknya dia. Temanggung. Di Temanggungan. Di Temanggung, dengar. Paraan ya masih aktif lah dia. Ya. Nah, terus vokalisnya kan ya Ian itu. Jadi satu-satunya personil yang bukan asli dari Temanggung kan Ian. Ya. Hanya kan dia juga lebih banyak di Temanggung. Jadi dulu teaser itu kan difasilitasi istilahnya sama bapaknya Adi ya Pak Gawat lah. Itu kan sampai disewain rumah, terus dibelikan alat. Jadi memang benar-benar hampir tiap hari itu kita main musik. Sekolah nomor 2 waktu itu. Sekolah nomor 2 ya. Sekolah nomor 2. Ya. Sekolah nomor 2. Sampai akhirnya ya mulai mencoba ikut kompetisi lah, festival ya dari tingkat lokal sampai akhirnya ke Semarang. Jadi waktu itu kan kalau Jawa Tengah itu parameternya Semarang. Oh, Semarang. Ya, Semarang. iya, zaman Belum PRPP. Jogja ya berarti. Ya? Belum. PRPP. Oh iya benar. Sekarang masih PRPP. ada, Mas. Berarti kok malah dulu Surabaya, Masih Mas. ada PRPP, masih ada, sering ada festival-festival. Jadi dulu kan memang seperti itu ya iklimnya, kompetisi. Terus ya kita sempat menjuarai beberapa lah sampai akhirnya yang terakhir Festival rock itu. ya Lock Sleeper kan, istilahnya Lock Sleeper kan waktu itu dianggap kalau untuk musik rock ya dia yang paling bagus. paling Iya, ya memang label yang paling terkenal lah waktu Jaya, itu, keren lah maksudnya. dan memang rock karena ya. Lock sendiri kan dia memang konsisten kan di musik rock itu. Jadi itu tahun akhirnya tahun 96 lah kita menang di festival itu. 96. Cari muka ya, Mas. Ya, lagu Cari Cari Muka. Muka. Terus akhirnya kan mulai itu kan kita dapat kontrak kesempatan untuk bisa lebih jauh melangkah kan, kita akhirnya dapat kontrak untuk rekaman. Ya udah mulai itu rekaman dari tahun 97an. Ya. Karena Si waktu Bandel. zaman dulu tuh rekaman kan
butuh waktu lama. Iya, Kita iya. mengerjakan satu album itu bisa sampai 6 bulan itu. Oh iya Mas. Iya 6 bulan. Luar Di Surabaya. Totalnya di Surabaya. Di Surabaya. Satu album. Itu karena memang ya kondisinya studionya harus gantian terus apalagi Oh, gantian sama artis yang lain. Iya, jadi waktu itu Oh, kan kita gantian. bareng satu studio itu kita produknya lo kan waktu itu Jamrut. enggak, kalau Jamrut kan Bandung ya. Oh, Kita kan Oh. rekaman di Surabaya. Surabaya. Jadi bareng sama Power Metal waktu Oh itu. iya, Power Terus Metal, ya ya. Bumerang. Bumerang Roy. Ya. Terus sama Kalingga dulu ya. Kalingga Kalingga, itu pecahannya Betul, Power betul, Metal ya. itu. Ono ing tanah Ah, jalan. itu Iya, sih. benar. Secara Kalingga. Prasisto. Ngerti ya. Jadi, Ngerti lagune ya. Kita Kalingga. harus berbagi Ya, shift oh ya. gitu. Makanya kenapa bisa 6 bulan. Terus waktu itu juga istilahnya masih bilang teknologinya masih analog. Oh iya. Belum seperti sekarang kan digital. Jadi proses zaman dulu nggak ada istilah edit. Bener-bener ya. Bener-bener Lumayan. kita rekaman itu ya bener-bener rekaman dari awal sampai akhir itu bener-bener take asli ya. Jadi memang istilahnya kalau sebelum kita masuk rekaman kan kita harus kita udah siap secara materi kan, karena nggak ada istilah kita bikin aransemen di situ. Di situ nggak bisa. Ya. Itu udah sewa shiftnya mahal ya Oh kan, iya, nanti betul, produsernya marah-marah Iya, kalau kita marah-marah. sampai over kan. Karena zaman dulu kan cuman kita dibatasin kalau nggak salah itu sekitar satu album itu cuma 30 shift. Itu harus selesai semuanya mulai dari shift itu satu shift kira berapa? 6 jam. satu shift 6 jam. 6 jam. Sekarang bayangin kan, itu untuk 10 lagu. Itu belum nanti kita proses mixing. Iya. Oh, masih juga ikut shift itu. Ikut shift itu. Jadi pokoknya kita kan target pokoknya ya kita taruhlah satu album 10 lagu, berarti satu lagu kan cuma 3 shift. 3 shift. Nah, itu Iya. harus bisa benar-benar kita manfaatin kan. Ya, tapi karena mungkin istilahnya apa, karena kondisi waktu itu harus itu, makanya ya dituntut sebuah band harus benar-benar sudah siap kalau dia mau rekaman. Nah, itu. Jadi ya para pemirsa yang di luar sana Iya, itu betul. kalian tahu betapa susahnya Betul. recording zaman dulu ya. Nah, sangat susah. Apalagi Iya. mixer ini kan teknikal banget ya Mas. Iya, Jadi lebih susah mungkin ya Iya. maksudnya di Lagu-lagunya itu karena- tiknya itu nek pakai metronom kayaknya nggak bisa ya. jenengan aja sama namanya. Ya apalagi Ampun. zaman dulu kan metronom kan kita pakai lampu ya patokannya itu. Oh. Karena iya kalau kita Nah, pakai ini saya nggak bunyi, tahu, Mas. Ini saya nggak tahu. kalau kita pakai bunyi kan nanti takut bocor ke rekam. Oh. Makanya terutama untuk drum ya. Jadi Iya. dia ada lampu itu untuk Iya, iya. iya Itu. pusing. Sampai seperti itu ya. Dan lagi aku asal Ya, belum kan? tahu, Mas. Zaman dulu seperti itu kalinya. Terus Oh. biasanya Terus belum tahu ada musik dasar itu Metronom kita lampu. live gitu kan. Memang live Live. untuk musik dasar, baru setelah musik dasarnya dapat baru kita istilahnya take 1 by 1 apa 1 by 1 ya istilahnya satu. Iya. Tapi musik dasar ya live kalau zaman dulu. Ini menarik, Ya ada bagusnya sih karena dengan live itu kan mengasah emosinya bisa nyatu ya, emosinya bisa nyatu iya, ya. benar, Kalau benar. bandingan kalau sekarang misalnya kita kadang kan kalau sekarang ya karena lebih mudah ya, saya Iya. bikin dulu lah drum Drum. apa kita per track ya. per track, jadi kadang ya prosesnya mungkin bisa lebih cepat tapi mungkin secara hasil kan Iya benar. agak beda karena emosinya Ya, mungkin emosinya terpotong-potong Iya ya. betul. Motif itu. Betul, betul. Gitu ya. Kadang nyanyi apa nganu penjiwaannya jadi bisa soulnya itu jadi Iya. agak kurang ya kalau live dulu kan luar Apalagi lead gitar itu kan nyowo kan. Iya. Nyowo memang harus bener-bener one take one beat Iya, kan. one take, Oh, one take kalau beat dulu. ya. Iya. Melingse beleni seni kancane. Iya. Ini kancane. Dan waktu zaman dulu kan analog kan kita pakai pita. Iya, iya. Pita ya. Pita. Pita itu kan juga ada aturan, dia nggak boleh terlalu banyak pengulangan karena akan noise. Oh. Jadi makanya bisa bayangin kan zaman dulu begitu siap take itu paling tidak kita bisa ngulang 2-3 kali, nggak bisa lebih. Dia. Makanya betapa sangat Iya. zaman dulu seperti itu. Harus jangan sampai salah intinya. Ya gitu. jadi ya harus benar-benar sudah terlatih, siap, ya? sudah siap baru kita take kan. Materinya udah benar-benar siap. Mas. Di Benar-benar rumah juga udah siap. materi udah siap, kita rekaman. Kalau belum ya pasti Wah, ya bisa-bisa molor-molor jadi, nanti iya. ya. Karena Iya, keterbatasan produksi itu. membengkak dan Ya. sebagainya. Itu recordingnya alam sadar pernah Mas? Nah, itu Aku saking langsung kayak Iya. soalnya kan yo kan kita kok apa jenenge rockstar itu kan tetap dia bisa seperti itu kan masih ada pengaruh-pengaruh yang lain ya siapa tahu kan. Ya. Ada pengaruhnya dari Memang Dunia lain memang itu. ya kalau kita bilang pemusik zaman dulu kan kadang secara tanda kutip kan Iya. dicap ya, saya Dicap. bilang dicap karena Iya, iya. dicap itu kan karena tidak semuanya seperti itu. semua.
pemusik itu ya seperti itu. Tapi ya kalau saya bilang sih kembali sih sebenarnya memang karena ada sih orang yang memang dia untuk membangun imajinasi itu butuh butuh doping ya istilahnya. Tapi kalau saya bilang sih tergantung ya. Maksudnya kadang ya nggak harus dengan seperti itu bisa ya. Maksudnya Mas Mayo enggak, saya enggak. Oh, enggak. Ya pernah sih cuman enggak untuk itu. Enggak untuk bermusik. Memang bener-bener pure dari alam sadar gitu. Alam sadar aku. Karena gini, apalagi kalau kita bicara teaser kan musiknya rumit ya. Banget, Mas. Sekarang kondisi kita sadar aja susah. Apalagi kita nggak sadar gitu kan, makin berantakan. Aku ngulik sak lagu susah Mas. Nyerah. Biasa. Nah ini yang saya mau tanyakan, dari 10 lagu teaser si Bandel niku yang paling susah mana tik? Yang paling susah mana? Take-nya. Nggih. Untuk satu lagu itu paling susah pundi? Kalau Si Bandel, Bos Kecoa. Iya, kan ada ya hampir semuanya Hero. susah sih kalau tak bilang ya. Itu kabeh hitungane. Iya. Hero hitungan. Bunda ya. Bunda enggak begitu. Bunda nggak hitungan. Kecoa sama Iya. si Bandel itu hitungan kabeh. Iya. Cari muka kan juga masuk ya, masuk. Cari muka. Cari muka Masuk dia ya, si Bandel juga. single dia, Single, bukan aja. masuk album. Iya. Ya kalau susah semua ya karena waktu itu pertama kita, maksudnya kali kita recording. pertama kali rekaman dalam arti Recording. rekaman skala Iya. besar ya kan. Sebelumnya Iya. kan kita Mayor pengalamannya betul cuma ya. bikin demo kan. Iya. Terus tapi ya lama kelamaan jadi terbiasa. Istilahnya ya mungkin karena waktu itu juga kita masih energinya masih muda kan, jadi cepet lah penyesuaiannya. Iya, emang. Hanya ya agak ribet itu. Kalau dibilang mana yang paling susah, semuanya susah. Semua susah ya. Karena gini ya, jadi waktu zaman segitu kan kita belum terlalu banyak bermain editing pertama. Yang kedua Ya. juga masalah sound. Sound itu kan harus ketemu dulu baru direkam. Nggih. Beda kalau zaman sekarang kan kadang kita ngerekam gitarnya aja, udah kita rekam gitarnya aja polos kan gitu. Nanti untuk coloringnya Tambahin. benar. kalau zaman dulu Bisa nggak bisa. dikasih. Jadi kadang dulu untungnya waktu itu engineer-nya kan Mas Tony sama kakaknya Mas Tony, Mas Irwan ya. Itu termasuk orang yang sabar sih menurutku. Ya. Dan dia juga orang yang mau berbagi ilmu. Jadi kadang ditanya, "Mas, kamu bayangan sound gitarnya mau seperti apa?" Ya waktu itu saya kan terus terang era segitu kan untuk rock ya kan seperti itu. Sahrani lah. Siapa sih yang waktu itu bisa melebihi dia kan nggak ada. Jadi akhirnya udah dari diskusi itu akhirnya ya kalau kemungkinan setupnya seperti ini. Iya. Jadi kadang waktu itu saya untuk benar-benar bisa mendapatkan sound yang seperti yang diinginkan itu butuh waktu bisa 7 jam. 7 jam. 7 jam tuh untuk ngulik soundnya aja Ngulik gitu, soundnya. sampai benar-benar ketemu. Padahal itu terbatas. Iya, baru direkam. Tapi kan ya udah sekali ketemu kan untuk nantinya udah jadi standar pakai itu. Iya. Secara settingannya. Iya, karena kompleks ya kalau kita bicara rekaman analog tuh karena ya miking pertama. Iya. Iya. Teknik miking itu juga harus didukung dengan peralatan yang mumpuni kan, amplifiernya yang dalam kondisi sehat, betul. terus kabinetnya juga Efek-efeknya. sehat. Kalau efek sih aku dari dulu nggak terlalu banyak pakai efek. Oh, ngoten. Saya murni pakai head aja, colok udah selesai. Oh, ngoten. Paling kalau saya harus nambah efek paling wah gitu lah. Selainnya udah saya lebih milih istilahnya ya sound tabung lah kalau zaman dulu orang istilahnya sound tabung kan Iya, gitu iya. dari ampli itu. Soalnya kan melodine Hero itu kan wow tuh wae kan. Itu ya. Wow gitu Mas, keren sekali. Zaman semono iki ono ngono iki sangat tenan. Dari semua ini, Mas. kodok-kodokane koyo ngono iki wah-wahe. Yang paling seneng yang mana? Mesti melodinya paling seneng. Maksudnya yang Mas Moyo paling kan ada yang Karakter favorit. sound apa Ya, itulah. paling favorit. Nah, mungkin bentuk melodi. Kalau yang paling sulit secara teknis ya si Bandel. wah, iya. Kalau dari keseluruhan album ya sih, Iya. kalau kita bicara masalah teori ini, Iya, betul. secara struktur harmoni musiknya Iya. paling susah kan si Bandel. Si Bandel. Karena itu kita banyak pakai istilahnya harmoni yang mungkin belum lazim pada zaman Iya, itu iya. kan. Arabika ya. Ya bukan hanya Arab, bukan hanya Arabika, tapi secara Iya, tapi memang komposisi aneh, memang iya. Dan everlasting loh, maksudnya. Iya. Wah, ini Mas. Ya, Temanggung nah lagu si Bandel gitu. Iya. Dan itu banyak sekali di cover. Ini banyak yang cover. Mas, Iya. saya lihat di YouTube yang cover lagu si Bandel. Ya, memang banyak karena banget gitarannya. memang secara teknis sulit sih lagu itu. Secara Susah, teknis Mas. sulit ya, susah. Aku main jeblok Mas dulu Mas. Jeblok aku. Iya ya, jenengannya. Kata kamu Mas Moyo, ketuaan pripun? Mas Moyo di studio aku ra iso. Susah kan itu kan. Iya. Oke Mas Ferry, Iya, siap. ini kan tadi bisa nama tadi. Iya, Bisa, betul, dah? betul. Nah, untuk ini sebenarnya kan nanti arahnya kan
sebenarnya kita mau promo Betul. Formagi dan iya. ada beberapa edukasi Mas Moyo untuk Betul, teman-teman. betul, Cuman betul. sebelum itu kan kita masih melewati beberapa tahun yang panjang. Iya, betul. Nah, dari tahun yang panjang itu Mas Moyo gimana? Di mana aja, ngapain aja, kenapa aja, ada apa aja gitu. Ya, setelah teaser itu kan saya 96 pertengahan itu udah merantau istilahnya ke Jakarta ya. Jakarta. Ya. Jadi itu sebelum akhirnya teaser ada Album. final. Oh, Waktu final. itu kan iya gitu. kita udah menang sebagai Kontestan 10 itu ya terbaik. kontestan belum Oh, itu belum. jadi kita perwakilan dari Jawa Tengah dan DIY. Oh. Itu kan ada 3 kontestan. Jadi itu kan akhirnya diadu lagi nih di Surabaya. Di hari Nggih. pertama itu diambil 10 Oh, 10 besar itu. Nah, Jadi itu kan- seleksi daerah dulu. ya seleksi baru daerah dulu ke Surabaya. ke Surabaya. Itu ada waktu sudah waktu. Sudah waktu yang agak lumayan itu karena ya aku sama Wawan udah merantau ke Jakarta kan. Setelah sampai Jakarta kan ada nih surat, waktu itu masih semua bentuknya surat kan. Ini surat dari Lok nih katanya mau ada perjalanan ke situ, makanya kan ya udah pulang kan waktu itu. Dalam arti pulang tuh juga secara persiapan kan ya seadanya ya, karena waktunya udah mepet. Terus si Boni waktu itu kipernya udah ganti Boni ya. Itu juga dia mulai lagi mau kuliah kan. Jadi kita ngatur waktunya untuk kesempatan lantai itu hampir nggak ada. Jadi itu kita berangkat mau ke Surabaya itu cuma latihan di Jogja sebelum berangkat. Oh, luar biasa. Karena memang ya kondisi waktu itu sudah latihan sekali, kita berangkat ke Surabaya. Juara. Ya alhamdulillah kok juara. Dan sekali gitu kan. juara, Mas. Nah, jadi pasca 96 itu kan akhirnya sempat ya ke Temanggung sampai proses rekaman itu selesai ya. Cuman habis itu kan balik lagi ke Jakarta istilahnya. Ya waktu itu kita orang daerah kan mikirnya segala sesuatunya Iya, betul. terpusat ke betul. sana kan. Iya. Tapi ternyata kan juga nggak seperti yang kita pikirkan. Ya di Jakarta itu sampai akhirnya teaser berganti formasi, diganti si Alek ya, adanya Wan, karena kebetulan Masih Ian ke waktu itu Bali. dia ke Bali. Oh. Jadi kita harus masuk lagi rekaman untuk album berikut, dia nggak ada kan, nggak ada, dan waktu itu kan belum ada HP. Untuk untuk HP ya. kontak itu kan susah sekali. Sedangkan kita udah Iya ya. Surat. Wong lok Surabaya aja mungkin ngabarinnya iya, masih pakai surat, pakai itu. Telegram ya angel ya. Terus akhirnya ya udah kita ngambil keputusan karena waktu sudah mendesak dan kita harus segera masuk rekaman. Akhirnya kita ambil keputusan Alek kan, ganti Alek dengan ya mau nggak mau, karena vokalis baru ya kita penyesuaian lagi kan. Akhirnya format lagu-lagunya pun juga berubah kan, lebih ya saya bilang lebih Pop. lebih grunge ya. Oh, lebih grunge. Lebih Iya, grunge, grunge. lebih Grunge minimalis banget ya. lah. Dan proses rekamannya pun juga agak beda. Kalau dulu kan saya lebih dari segi sound lebih gahar kan gitu. Kalau untuk album kedua ini saya lebih minimalis. Jadi saya udah capek yang lebih. lebih apa adanya Tapi tetap gitu kan. enak, Mas. Tetap enak. Iya. Berarti tetap apa? Iya, iya. Di otak itu tetap Iya, teaser. memorable banget maksudnya. Tahun 2000-an, Mas. Ya. Iya. Tahun 2000-an kan teaser yang kita sama Alek itu kan pertama kita ngeluarin single udah capek itu kan. Iya. Ya, Terus sebenarnya kita ada album sebenarnya yang yang lebih nge-rap nih Bu. jadi gini, waktu itu permasalahan cadangan kita harus memperpanjang kontrak ya sama Nok, cuman ya Sama label. Iya sama label waktu Itu sama Lok, Mas? iya kita masih sama Lok. Hanya kan ya saya pikir kadang kita kan pengen ya kita melihat band-band yang lain kan akhirnya banyak berganti-ganti kan Ya. kita pengen nyari istilahnya peluang yang menurut kita terbaik ya. Oh, iya, iya. Begitu mau kontrak lagi kan saya akan menolak istilahnya. Maksudnya menolak. Ya menolak, nggak mau lah di Alasannya? kontrak dulu. Ya saya pengen mencoba yang lain lah istilahnya, label-label lain seperti apa kan. Nah, dari itu kan akhirnya ya nggak tahu mungkin akhirnya yang lain gimana, Mas? ya waktu itu sama sih Sama sebenarnya. visinya? Mereka juga pengen Oh, gitu. pengen mencoba hal yang baru kan. Akhirnya ya sama Lok nggak tahu nggak dikeluarin. Padahal itu album kita udah sempat bikin klip, bahkan proses masteringnya aja di Australia waktu itu. Oh, gitu. Ini Iya. lagu yang Mas apa yang lebih yang kayak agak-agak nge-rap nih kok apa namanya? Ya males. Males. Akhirnya saya tahu yang klip itu dikeluarin sama Lok di Iya, YouTube kan, ada dikeluarin. channel Tadi dia pada. itu lagu males. Itu kan sebenarnya ada satu album tuh. Oh. Hanya nggak tahu
mau rilis apa enggak, saya nggak tahu Oh, kan. iya. Istilahnya harapan ke situ sih pengen ya, istilahnya Iya, bagaimanapun itu karya yang betul, sudah jadi betul, kan. karya udah jadi. Tapi ya nggak tahu lah nanti kedepannya gimana. Karena teaser sendiri kan sekarang juga lagi pengen ada sesuatu yang lagi kita Wah, kerjakan pengen teaser reunian. report, Ya, ini nanti Ini yang kita tunggu-tunggu. Iya, betul. Iya. Ya pasca setelah itu kan sempat vakum ya. Maksudnya secara Internal. bermain teaser sendiri juga udah vakum, terus aku sendiri juga waktu itu udah mulai jenuh. Iya. Mentok Mas. Ya, Iya, ngerasa apa gimana? mentok ya, ngerasa mentok ya? waktu itu ya, ngerasa Maksudnya Mas Wahyu itu mentok di karya atau mentok Jenuh, di kehidupan Jakarta? Dua-duanya Pengen- sih. Dua-duanya. Oh. karena untuk berkarya kalau kita secara psikologisnya nggak Iya. sehat kan juga. Sudah. Betul, betul. Ya akhirnya aku sempat pulang itu. Homesick ya Mas ya? Sempat pulang. Mancing. Ya, belum. Aku masih nembak. Masih nembak? Masih Oh, nembak. nembak. Belum mancing. Ada mobil lagi ya. Langsung ya. Mancing. Langsung. Itu sempat pulang sebentar, terus akhirnya si Wawan datang nih nyamperin kan. Ya, Wawan Wawan. yang saya tahu Wawan konsisten ya, dia di Jakarta Iya, terus. Jakarta. Tapi aku pulang sekitar tahun 2000 itu pulang. Terus dia nawarin, ini ada kerjaan nih, waktu itu ada proyekan sama Pai istilahnya. Sama Pai Palu. Pai Palu, jadi Palu. ada anak dari Pondok Indah lah dulu itu butuh gitaris kan. Akhirnya Oh, ya si Wawan ngajak aku, terus ya udah aku berangkat lagi tuh bikin proyekan sama si Pai itu. Itu juga mungkin nasib ya istilahnya. Kalau dibilang nasib mungkin belum hoki. Setelah proyek selesai itu tinggal launching. Itu karena ada satu hal akhirnya nggak jadi Nggak kan jadi gitu, nggak lagi. jadi launching. Padahal secara materi bagus sih menurutku. Cukup jualan ya. Oh. Di era itu kan juga aku sempat bantuin Pak Black ya. Pak Black. Di akun Yang Jawa Prancis waktu ya? itu Jawa. aku bantuin ke situ, jadi ya pada akhirnya setelah itu semua gagal ya aku sempat down sih sebenarnya. Oh iya. Sempat down, aku pulang lagi nih, pulang ke terakhiran aku Tahun berapa nih Mas? 2003, 2004. 2004-an ya 2004. mungkin. Begitu aku pulang kan akhirnya udahlah, aku nggak mau main musik gitu kan istilahnya. Terus Oke. akhirnya aku kebetulan kan aku ada kakak yang dia Proyek. di proyek Ya, itu, kontraktor artinya kan gitu. udahlah aku ditarik ke situ kan. Ya awalnya sih ya nggak nyambung kan, dari musik kok Iya. ke konstruksi kan gitu, ke Konstruksi. perencanaan. Tapi karena waktu itu mungkin karena jadi aku punya satu keahlian. Jadi aku kan selama di luar musik kan aku sebenarnya seneng Gambar. bikin gambar. Oh. Apalagi gambar-gambar 3D kan Iya. di tahun sekitar 2000 sekian kan di Temanggung Belum masih belum banyak. jadi akhirnya karena AutoCAD. iya karena itu mungkin aku akhirnya ditarik, karena akhirnya aku sama kakak ya bikin perusahaan di sisi arsitektur ya. Dan ya lumayan lah, di situ aku sudah mulai nyaman sebenarnya. Walaupun aku harus mulai dari nol, tapi kan ya nggak nol banget istilahnya, itu Iya. hanya beda bentuk aja lah. Kalau proses kerja kan mau di musik mau di apa kan Iya, sama aja betul. cara kita mikirnya kan. Iya. Nah, setelah berjalan agak lumayan nih, sudah mulai nyaman, Wawan datang lagi nih ke rumah. Mas Wawan. Itu saking sayangnya Mas. Ya, dia saking sayangnya. padahal Mas. sebenarnya kalau di teaser itu kan ya ini rahasia Iya. umum. Iya. Rahasia umum Mas. Aku sama Wan tuh kan berantem terus sebenarnya. Iya. Ya, tapi di satu sisi aku juga ya Wawan Ora tuh iso ninggalke ya nggak Wawan. bisa kan gitu, karena Gitu. ya Ya gitu sudah. kan. Jenenge konco ki ngono kuwi Mas. Iya, benar. Itu. Padu rukun Padu, itu padu. biasa. Wawan datang lagi kan, terus nawarin gabung di RCM. Oh. RCM ada proyek ini. Dewa Dewi ini. Ya, aku bingung sih, maksudnya waktu itu benar-benar di satu sisi aku udah merasa Saya nyaman nyaman ini ya dengan dunia yang baru kan. Konstruksi niku. Tapi di satu sisi juga ini Aku pengen RCM bermusik. Dani, maksudnya backgroundnya kan saya lihat ya Dani backgroundnya Wow, cukup sekali bagus lah. ya. Bagus Waktu itu lah. terus di satu sisi juga ada satu hal yang menurut aku belum kesampaian kan. Selama Iya. aku di teaser kan belum sempat ngerasain tour yang Iya. besar kan Iya, seperti itu. betul. Di Rockstar Dream ya. Ya masih Rockstar seperti akhirnya aku ngobrol nih sama kakak kan, gimana ini ada tawaran gini terus ya akhirnya aku juga bijak lah, dia ya karena memang dilihat juga potensi kedepannya bukan Bagus sekedar ya, iya. bukan sekedar ben-benan kan gitu ya, akhirnya ya udahlah nggak apa-apa, kantor ditinggal dulu ya gitu. Terus kamu berangkat, akhirnya udah aku berangkat. Udah mulai itu masuk di RCM. Waktu itu pas ada audisi Dewi Dewi, itu ya. itu kan akhirnya ya terobati lah selama
selama 2 tahun mimpi-mimpi lebih, yang ya. dulu belum pernah Belum pernah kesampaian kan kesampaian. akhirnya di situ bisa kesampaian. Terus juga di RCM banyak hal-hal yang baru ya istilahnya Ya. lebih banyak mengenal industri yang sekarang kan gitu, karena ya akhirnya tahulah produksi terus harus seperti apa. Itu kita belajar di situ. Ya. Bahkan bukan hanya di sisi musiknya, Musiknya, tapi juga ke di belakangnya. manajemen, Ya, ke betul, yang betul. lain lah. Sampai akhirnya ya tahun 2012-an lah itu 2012. terakhir, pokoknya terakhir Mahadewi itu kan Cukup lama sih, Mas. aku 6 tahunan lah 6 tahun di di RCM ya. Jakarta. Itu juga sempat Lama lu? Di ya, RCM lama. ya, Mas, ya? Ya di RCM-nya 6 tahun, cuma di sana kan juga sempat bantuin banyak teman-teman Band-band gitu, yang lain. banyak band yang ini. Oh, gitu. Hanya saya kan fokusnya kan ya istilahnya RCM kan saya satu member di situ kan. Iya. Sampai akhirnya ya udah 2012-an tuh terakhir itu pokoknya Mentok lagi. sebenarnya nggak mentok Oh, selesai ya. proyeknya Mahadewinya itu. saya pikir sebenarnya saya ada feeling sih, semacam feeling. Memandang industri ke depan pasti akan ada perubahan karena Ya, benar. saya melihat secara hal yang fundamental sih menurutku itu udah rusak kan. Itu kan awal-awal ada zamannya RBT ya seperti itu. RBT Terus, ya, ringtone. RBT Ringtone akhirnya itu. dari label sendiri kan yang harusnya Lagunya. market ini dijaga kan nggak, sampai akhirnya iya. ada nih Terus label ngoyak yang ini. ya off the Iya, record ya, Iya. sampai dia bikin karya-karyanya disuruh bajak itu dia bayar. Ya dia untung kalau dibaca kan bisa terdistribusi se-Indonesia gratis kan gitu. Nah, nanti dia dapat income-nya dari RBT. Itu kan sebenarnya buat aku hal yang sangat nggak bagus ya. Nah, saya udah memprediksi sih akhirnya begitu itu saya udahlah. Lah ini. Saya mikir ke depannya akan makin sulit. Ya pertama, yang kedua juga karena faktor keluarga, saya udah punya keluarga, punya anak kecil kan gitu. Saya mau bawa ke Jakarta gimana kan gitu. Iya, betul. Akhirnya udahlah saya pulang. Ya saya ngobrol sama istri. Sorry Mas, menikah tahun berapa Mas? Saya menikah tahun 2009. 2009. Iya. Iya. Aku dengar tuh. Iya 2009. Lu bener penghulu deh. Iya 2009 ya 2000. Mbak Maki lali lu, lali kapan ada ini. Iki istri apa musik? Nanti Nanti ya. Ya ada kuis nanti ya. Nanti ada kuis. Biasanya Ya, kan itu sekarang kuis ya. 2009. Sebelah sini. Pulang karena kanan. jenuh ya. Pertama ya ada kejenuhan, dan kedua saya sudah memprediksi. Akhirnya saya pulang 2012. Setelah saya sharing sama istri, dan ya konsekuensinya kalau pulang hal pertama pasti income ya. Ya. Karena jadi nggak ada pekerjaan kan. Tapi karena istri juga ngerasa siap, ya udah Ya. aku jalanin Pak. Setahun pertama itu saya masih nganggur ya istilahnya. Maksudnya Oh, gitu? nggak banyak hal. Enggak yang- balik ke konstruksi. Belum. Belum. Karena saya masih jenuh ya, saya masih pengen relax lah. Baru setelah 1 tahun akhirnya balik lagi ke kantor kan. Akhirnya aku bangun lagi nih, kebetulan waktu itu juga kondisi perusahaan lagi Iya. memburuk lah. Akhirnya Kapan kan sih Mas betul? enggak, saya CV Binar Prasasti dulu. Kalau KPC kan kontraktor ya, saya kan lebih ke perencanaan. Bu, Ini ada. baru pertama kali Udah ini sempol. Pimpot ngono anu nih lho. Ya, ini ya. Nyami aneh. Iya. Gak bisa lho ini. Ini produk barunya Pingkal ya. Sempol. Namanya Sempol. Sempol Pingkal. Ya, kalau Surungan apa surungan. Oke, Mas Mayo maaf lanjut. ini Mas Maya ini. Wah, ini iklan. Kali disabi Mas. Ya, ya. Sempol larang. Ya kan, akhirnya itu 12. 2013-an itu saya balik kantor, mulai aktif lagi di dunia perencanaan. Iya, iya. Ya, kebetulan Mas Ferry tahu lah. Ya, Dia. saya diajari Mas Moyo waktu itu akhirnya. Mas juga kontraktor. Ketemu saya, boten, Oh, boten. saya enggak. Ya kalau dipikir kan kadang aneh ya. Event-event Ah. diajari Mas Moyo. Maksudnya kan dari musik tiba-tiba ke arsitektur gitu kan. Ya kalau buat saya kan gini, saya nggak ada barang yang nggak bisa dipelajari sih. Ah, Karena bener. barang ketok kan gitu. Bener, barang gitu. Yang penting kan ya motivasi kita untuk mau belajar untuk Ya. tahu itu. Karena ya aku pikir sekarang gambar gitu kan, gambar bangunan ataupun kita bikin desain apapun, Ya. sama aja dengan bikin lagu kan. Ya, Secara analogi kita berpikir, Iya. bedanya cuman kalau lagu ya kita dengerin pakai kuping, kalau itu kan harus kita lihat kan. Nah, ini Mas, ini Bikin pertanyaan lagu. jebakan ki Mas Bayu. Bikin Takon lagu ae. gimana? Passionnya itu ketika gambar karo bikin lagu asik di. Mas. Nah, benar. Sama kalau asiknya. Sama Mas. Karena Mbok milih Mas asal siji Mas. Oh, Milih enggak. salah siji. sama karena sama. Maksudnya kalau lagu kan kepuasannya
ya ya beda sih bentuknya, tapi Ya. kalau saya bilang sama ya, maksudnya kalau lagu kan lebih karena menyuarakan rasa kan. Oh iya. Kadang yang jadi lebih enak kalau kita lagi jatuh cinta atau kita lagi sedih kayaknya, waduh gimana kalau Ya, ngepasi. kita bicara desain gitu kan, itu kan nggak mewakili itu. Tapi juga satu hal yang bahwa kita Mewakili bikin deadline. desain ini, kita bikin desain kan harus membuat orang merasa nyaman. Ya itu deadline, revisi. Ya itu Kepuasan juga intinya ya Mas. kepuasan Akhirnya juga gitu kan. kepuasan. Apalagi kita Iya. ngelihat klien senang Senang, itu wah, udah iya. Wah, satu hal iya, yang benar-benar. yang luar biasa ya. Iya, ini juga berarti seni Iya. rupa ya. Iya seni juga kan, rupa seni ya. juga. Kemarin kan jangan mau nanya ini, maksudnya kadang ada Mas, kemarin teman-teman musisi kayak Mas Denny ditanyain mau ditanyain tentang cara ngitung bikin rumah, sipilnya Iya. berapa. Nah, sekarang RAB. ditanyain Mas Moyo tahu ya. kan? Ya, Tidak dibahas kontraktor Mas. Mas aku main bangun rumah 100 meter, kira-kira butuh piro ngono Kan kemarin materialnya. di Pimpot mau ditanyain gitu. Sekarang nek tanya Mas Moyo apa-apa bisa, Mas. Percuma. Musik aja di musik Iya, aja. musik Aku aja. aku udah terjebak ya. Gitu. Ya. Terjebak. Ya. Ah, terus sekarang tentang bikin lagu. Ini kan kegiatan terbarunya denger-denger ini kan bikin lagu terbaru ini. Oh. Wah, ini ada ini gambarnya. Song Formagi. Song Formagi. Ya, ini perlu kita bahas. made by accident ini. Oh. MBA. Nah ini yang Nah, ini. apa Mas. ya? Kalau saya bilang akhir-akhir ini ya, Ya, belum betul. ada sebulan, Iya. 2 bulanan. Ya. Saya itu kaget gitu ya. Hmm. Mas Moyo. Tapi saya sudah tahu dari story-nya Mas ya. Ya, ya. Kok ning di 8 Bansari ya? 8 Sari. Heeh. 8 Sari iki. Bansari. Bansari to. Bansari. Opo mau video klip. Lagu opo? Iya, kita jazz, gitu. iya, kita kita kepo waktu itu ya. Heeh, emang Udah, opo ya? tak Akhirnya pikir muncul teaser malahan waktu itu ya. Angkat itu malah di Iya, iya. Seripon orang Mas Wawan gitu. Iya. Cuman opo iki ya pas muncul kok kenapa kok song Formagi Iya. bukan yang saya satu aku dulu Mas Moyo itu bukan tipikal sorry Mas Iya. romantis Iya. nggak kayak aku loh Iya benar. Mas Moyo itu orang yang benar-benar Iya. cool yo I don't care anything gitu saya itu seperti itu Mas Cuek ya, terlalu Kaget ya. cuek. saya Kaget. Betul, saya juga maksudnya kaget. ketika ke rumah Moyo kan dipiri tok ngene iki ora koyo ngedrame oh nggih Mas bener-bener don Bahkan saya diajari event kudu ngene Nah, gitu. itu. Maksudnya secara bener-bener tadi kan bisa kelihatan iya, perfeksionis, idealis dan Iya. dia nggak mau diracuni dengan hal-hal yang saya Iya. bilang receh. Iya, Nah, kenapa ini kenapa sekarang kok song Formagi? Kenapa Mas? Kenapa Mas? Ya. Why? Awalnya kan gini, aku pasca pulang dari Jakarta yang terakhir kan sudah nggak mau main musik sebenarnya. Oh. 2013 nih Bu. Ya dari itu sampai akhirnya ya ada proses. Akhirnya aku mau bermain lagi karena pertama ya di jazz ya. Oh. Aku bikin jazz, komunitas ya. jazz ya. Itu ada banyak peristiwa lah, tapi pada Nah ini akhirnya tak tanya Mas Andi. Kenapa jazz? ya karena aku sebenarnya suka jazz kan dari dulu tuh udah suka. Oh. Bahkan Langsung, aku Mas? iya selama di teaser pun aku juga menyempatkan. gitu. Linknya link jazz. Iya, bahkan sebelum rekaman aku di Jogja waktu aku istilahnya belajar Wah, ini secara baru tahu teori nih. ya. Baru tahu ini. Aku mengenal musik secara teori kan di Jogja. Jadi waktu itu ada pilihan dari bapak ya, bapak Iya. almarhum itu kan, kamu mau kuliah apa mau apa ya bilang itu. Oh ngoten. Iya, itu pasca saya lulus SMA itu. Akhirnya aku bilang, "Pak, Saya di Mas, sama mana? Hah? Sama 1. saya SMA 3." Sama 3. Saya bilang ke bapak sih karena waktu itu aku udah ngerasa gagal ya sekolah. Jadi aku zaman SMA itu kan bandel ya, hampir tiap hari Si bolos. bandel itu, makanya si bandel Makanya itu. itu bandel ya. Bandel memang benar-benar jadi tiap hari mainnya kita. Jadi aku sekolah itu cuma punya satu buku itu. Itu benar, itu cuma satu buku. Itu bisa lulus aja alhamdulillah itu. Iya Mas. Nah, setelah itu kan bapak nanya karena aku mau motivasi untuk sekolah itu udah nggak ada ya Nggak waktu ada itu. ya. Jadi aku bilang kalau bapak berkenan saya bilang gitu. Kalau bapak mau membiayai aku pengen belajar Musik. sekolah musik saya bilang gitu. Hanya waktu itu memang aku nggak menempuh jalur formal ya. Aku lebih memilih belajar private Kursus. gitu kan. Oh. Jadi di sana kan ada ya semacam kayak sekolah seni tapi Kayak praisi ini bener. kalau sekarang mungkin dikatakan kayak homeschooling ya. Homeschooling. Mungkin kalau sekarang iya, sekolah iya. alam gitu. Berarti ada gurunya Mas? Ada gurunya, ada materinya juga. Guru Mas Moyo ki sapa? Nah, ini. Eh, Siapa ini? Ini kan Aku penasaran. Sapa guru Moyo ki? Nggak, Orang ini. kalau yang bisa dikatakan sebagai guru, jadi guru pertama saya belajar gitar itu pertama Mas Adi namanya, Adi Pamungkas. Ade Pamungkas. Dia juga gitarisnya Metal Force ya. Maksudnya
itu bisa saya anggap guru karena benar-benar dia ngajari. Walaupun dengan Mas Adi itu mungkin belum belajar secara teori yang lebih mendalam, tapi minimal aku masih inget tuh, aku itu awal-awal teaser kan, aku diajari vibrasi kan gitu-gitu kan ya, teknik-teknik yang gitulah, maksudnya zaman era waktu itu kan masih belajarnya masih seperti itu kan. Sekarang YouTube Mas Moyo punya guru. Iya itu Adi Pamungkas itu pertama. Camkan itu. Mas Moyo punya guru. Terus yang kedua ya di Jogja itu namanya Mas Agus Marsiano. Jadi Marsiano. Agus Marsiano. Jadi dia kan juga banyak punya murid yang sukses kan, seperti Andri Fransi itu kan juga. Oh iya, makanya pas saya di Semarang itu ketemu sama Mas Andri Fransi ditanyain Temanggung Moyo. Saya sama Andri kan dulu satu tongkrongan ya. Betul makanya. Walau dia mungkin secara sekolahan dia kakak kelas, tapi tongkrongan kan gitu. Jadi dan waktu itu memang iklimnya kan, kalau dulu kan saingannya kan wah adu skill kan gitu. Iya benar, adu skill. Kayak silat ya. Iya, dia punya skill apa, aku harus bisa ini. Iya benar. Ini benar ya. Iya benar. Benar. Tak kira mau guyonan lagi. Bahkan Andre itu salah satu temen ya yang dia memotivasi. Jadi dulu kan waktu Andre kowe sedino latihan pirang jam. Waktu itu dia bisa 6 sampai 8 jam. Sehari itu kan. Aku juga seperti itu. Jadi ya kayak kita benar-benar kayak sekolah. Jadi aku tiap hari itu punya jadwal. Bangun tidur 2 jam aku fingering. Istirahat, mandi, makan segala macam. Nanti siang aku belajar teori 2 jam. Terus habis teori aku belajar analisis. Menganalisis lagu kan segala macam. Malamnya baru belajar yang bebas, kita belajar sambil berdiri, improve gitu. Jadi materinya pun juga kayak ngerti aku. Iya, dulu proses seperti itu. Karena saya kan saya drum Mas. Drum ini mungkin enggak sebegitu. Gue kayak koyo ngono aku juga gini enggak. Cuman lihat di gitar kok jebul memang bener, maksudnya ki apa ya, kayak koyo ngono aku kudu koyo ngene. Iya. Jadi kayak apa ya? Adu-aduan aku luwih apik. Bener gak Mas? Ya sebenarnya bukan mana yang lebih waktu itu loh. Waktu itu ya istilahnya waktu itu kan jago, gitaris gitu. Nek urung iso main sing ruwet gitu kan, atau speed itu kan belum diakui kan. Nek urung sosis gon aja manggung. Iya. Mas Kadiono. Wah. Kayak tekan 2020 bila diterus kayak. Tapi ya bagus sih waktu itu memang karena seperti itu ya. Tapi satu hal yang kadang mungkin jarang yang proses belajar yang mungkin yang jarang dilalui oleh pemusik daerah terutama itu kan ya pemahaman soal teori, bagaimana dia menganalisis karya orang, itu kan sebenarnya penting. Karena kan kita banyak belajar kan dari lagu-lagu orang. Betul. Orang membuat lagu itu seperti apa, perjalanan seperti apa, sampai dari A sampai Z-nya kan kita harus belajar kan. Nah, di era-era itu kan aku sebenarnya juga main jazz sebenarnya waktu itu di Jogja itu sempat main jazz ya, walaupun belum mudeng ya waktu itu, masih pengennya sing ruwet-ruwet, hanya karena waktu itu Mas Agus salah satu guru yang memang kadang suka anti mainstream ya. Saya gitaris rock tiba-tiba diajak harus bermain jazz gitu kan, lagu-lagu standar yang notabene dalam dunia jazz pun kalau lagu-lagu standar itu kan susah kan. Itu saya waktu itu diajak main di salah satu radio itu tiap minggu. Oh iya Mas. Live ya, acaranya live. Jadi salah satu radio itu kan saya nggak pernah ngerti, jadi dia cuma bilang ya kue urusanmu, kue ngerti orang ngerti kan, kue ngerti teori nih mbak praktek no. Sampai akhirnya ya udah aku cuma tahu list lagunya apa nih kira-kira, aku tulis itu. Ya mau nggak mau kan, karena kalau kita harus menghafal nggak mungkin lah. Akhirnya aku tulis itu, ya itu salah satu hal yang akhirnya membentuk ya proses yang bagus sih menurut, karena ya kadang dengan pressure yang seperti itu kan tetap harus main, harus main dalam arti main yang aman kan gitu. Main aman. Ya udah akhirnya ya kalau dibilang jazz ya saya karena dari dulu. Ini menarik Mas. Sebenarnya saya pengen tanya itu kiblatnya Mas Moyo itu siapa atau musik apa sebenarnya kiblatnya yang benar-benar the real? Kan tetap masing-masing tetap punya kiblat ya, maksudnya punya favorit lah ya. Nah itu Mas. Kalau dibilang kiblat sekarang saya bingung jawabnya ya. Tapi kalau dibilang gitaris yang menginfluence itu banyak gitu kan. Iya. Karena ya saya dari rock sampai dangdut pun tak dengar. Sekarang itu saya apresiasi benar ya. Sampai istilahnya musik yang memang karena ya musik kan luas. Saya nggak berusaha membatasi istilahnya. Saat ini apalagi saya udah nggak berpikir lagi soal genre gitu kan. Karena saya pengen
pengen bermusik ya pengen menyuarakan apa yang saya pengen suarakan Iya, kan iya. gitu. Jadi ya tergantung mood ya, mungkin nemune lagi gini ya munculnya gini, tapi saya bilang kalau dibilang mana yang ini ya yang setiap pemain yang bagus pasti saya idolakan kan seperti itu. Karena saya tahu satu orang aja siapa? ya salah satunya Joe Satriani. Kalau di rock ya Marty Friedman, Steve Vai. Kalau blues ya saya senang blues itu Steve Ray Vaughan, B.B. King gitu kan. Itu saya senang. Kalau jazz ya banyak lah. Jazz banyak. Dan Banyak itu. kalau dibilang di antara mereka mana yang lebih bagus ya semuanya bagus. Saya nggak bisa. punya kata masing-masing tuh. Karena punya kata masing-masing. Nah ini kembali ke Song for Maki. Oh iya, iya, ini Song for sokor Maki. lagi lali aku. Ini nggak apa-apa. Hold dulu ya. Sorry Ami. Nggak apa-apa.